Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu semangat. Kali ini Bu Betty mengucapkan selamat datang di mata kuliah perpajakan dan kita akan membahas ketentuan umum perpajakan. Jadi mulai dari pengertian, sejarah, manfaat, hingga nanti jenis-jenis perpajakan yang ada di Indonesia. Langsung saja kita mulai pembahasan terkait dengan ketentuan umum atau konsep umum perpajakan. Nah, baik teman-teman, kita akan langsung mulai. Kita awali dari sejarah pajak di Indonesia. Jadi pajak di Indonesia itu bahkan sudah ada sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada masa zaman kerajaan. Pada waktu itu yang ditarik di sini adalah upeti. Pada waktu itu namanya upeti. Kemudian pada masa berikutnya, itu pada masa kerajaan pada waktu itu, mereka juga sudah mengenakan pajak atas tanah, pajak atas hasil hutan, maupun pajak untuk pertunjukan. Kemudian pada masa Hindia Timur, yaitu tahun 1600 hingga 1800, pada saat Portugis, Inggris, Spanyol, Belanda itu menguasai perdagangan di Hindia Timur. Lalu pada saat itu muncullah kongsi dagang yang dibentuk oleh Belanda yang namanya VOC. Nah, VOC ini ternyata juga sudah banyak menarik pajak karena operasional mereka itu banyak disupport oleh pajak, itu ya. Lalu pada masa Hindia Belanda atau masa penjajahan Belanda, ini pada waktu itu sudah dikenakan adanya landret atau pajak atas tanah. Tuh. Lalu pada masa penjajahan Jepang, itu landret diubah menjadi lentek. Prinsipnya sama. Dan masyarakat pada waktu itu harus setor padi, setor hasil bumi, pertanian, dan seterusnya kepada penjajah Jepang. Jadi pajak pada waktu itu seperti itu. Termasuk pada saat penjajahan Jepang itu sudah ada yang namanya pajak atas sepeda. Itu karena sepeda pada waktu itu merupakan barang mewah. Berikutnya pada masa merdeka. Ya, tetapi pada saat revolusi kemerdekaan gitu ya. Jadi setelah merdeka, kemudian Undang-Undang Dasar 45 terbentuk, nah disitulah pajak mulai diatur, yaitu di pasal 23 yang berbunyi segala pajak diatur oleh negara, gitu ya. Jadi kalau mau narik pajak itu harus diatur dengan undang-undang, gitu ya. Karena di bunyi pasal 23 itu kan semua pajak diatur dengan undang-undang. Sehingga pada waktu itu dibentuk yang namanya Kementerian Keuangan, yaitu dan di dalamnya itu ada pejabatan pajak. Sehingga seperti saat ini pengelola pajak itu ada di bawah Kementerian Keuangan. Lalu lentek yang dulu ada pada zaman penjajahan Jepang itu dirubah menjadi pajak bumi gitu. Itu pada masa revolusi kemerdekaan yaitu tahun 45 sampai 50. Kemudian pada tahun 50 sampai 66 pada masa pemerintahan Presiden Soekarno itu dibentuk Undang-Undang Pajak Pendapatan, yaitu tahun 1950.
57. Kemudian pada tahun 63 membentuk Direktorat Pajak Hasil Bumi. Lalu pada tahun 65 itu dibentuklah Direktorat Iuran Pembangunan Daerah atau yang disingkat IPEDA. Jadi di masing-masing daerah itu sudah dibentuk Direktorat Iuran Pembangunan Daerah. Kemudian pada masa Presiden Soeharto tahun 67 sampai 98 ini masa yang cukup panjang. Pada waktu itu terjadi reformasi pajak atau pembaharuan sistem perpajakan nasional. Nah, sehingga pada waktu itu dikeluarkanlah undang-undang perpajakan yang banyak sekali, mulai dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pembelian barang mewah, pajak bumi dan bangunan, sampai dengan bea matre, itu undang-undangnya keluar pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Termasuk sistem self-assessment itu ada sejak tahun 1984. Nanti Bu Betty akan menjelaskan sistem self-assessment itu apa. Kemudian bagaimana dengan masa reformasi sampai sekarang ini? Nah, undang-undang perpajakan mulai ada revisi, ada perbaikan, kemudian ada berbagai kebijakan-kebijakan terkait dengan perpajakan, dan juga diperjelas melalui peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, dan lain sebagainya, yaitu pada masa reformasi sampai sekarang ini. Nah, pada tahun 2002 ini dibentuk pengadilan pajak. Lalu yang paling besar gebrakannya itu adalah pada masa Menteri Keuangannya adalah Ibu Sri Mulyani. Ini pada saat presidennya adalah Pak SBY, ada yang namanya tax sunset policy, gitu ya. Ada sunset policy. Kemudian pada saat Menteri Keuangannya Bu Sri Mulyani, tetapi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, itu juga ada gebrakan di bidang perpajakan lagi, yaitu tax amnesty. Kalau sunset policy itu adalah pembebasan pajak, tax amnesty juga sebenarnya sama, yaitu pembebasan pajak. Nah, nanti satu persatu ini akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Kemudian mengapa sih kita itu perlu mengembangkan atau meningkatkan kesadaran membayar pajak? Itu karena APBN kita, APBN Indonesia itu 70-80% disumbang dari sektor pajak. Bahkan 10 tahun terakhir ini sektor pajak menyumbang 80% dari pendapatan pemerintah atau pendapatan negara yang digunakan untuk pengeluaran negara. Jadi kalau tidak ada pajak atau orang-orang tidak membayar pajak, ya sudah, negara ini tidak bisa beroperasi, tidak bisa berjalan. Dan sayangnya penerimaan pajak itu selalu di bawah target, sehingga harus ada upaya sistematis dari pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, baik melalui ekstensifikasi pajak maupun kebijakan intensifikasi pajak. Nah, kegiatan ekstensifikasi pajak itu misalnya apa? Pemberian NPWP secara jabatan bagi wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan. Ini tentu yang memiliki penghasilan di atas PTKP. Nah, nanti kalau sudah masuk ke pembahasan di PPh 21, kita akan membahas PTKP, gitu ya. Kemudian pemberian NPWP di lokasi usaha, misalnya
apa namanya, kawasan industri dan seterusnya. Dan biasanya perusahaan-perusahaan itu mewajibkan karyawannya untuk memiliki NPWP. Termasuk sekarang pembuatan NPWP juga sudah sangat mudah dengan online gitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kemudian institusi perpajakan. Nah, jadi kalau di tingkat pusat itu ditangani oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ini ada di bawah Kementerian Keuangan. Dirjen Pajak kantor pusatnya ada di Jakarta. Mulai dari mereka itu yang menjalankan fungsi mulai dari perumusan kebijakan di bidang pajak hingga pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian yang di wilayah itu namanya kantor wilayah DJP. Ini biasanya ada di setiap provinsi. Lalu di setiap kota atau kabupaten itu ada yang namanya kantor pelayanan pajak atau yang disingkat KPP. Termasuk ada juga di wilayah-wilayah yang kecil biasanya ada kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan yang disingkat KP2KP. Dan juga ada pusat pengolahan data dan dokumen perpajakan. Nah, sedangkan untuk pajak daerah itu ditangani oleh kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten, oleh Bapeda dan juga apa namanya Dinas Pendapatan dan Perencanaan Daerah ataupun nama lain karena biasanya tiap-tiap daerah itu kadang-kadang namanya berbeda, tapi kira-kira fungsinya sama gitu ya di bagian yang menangani perencanaan daerah dan juga pendapatan daerah. Nah, lalu pajak itu sebenarnya apa sih? Nah, ini kalau menurut Undang-Undang Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan dan bersifat memaksa. Dan dasarnya adalah undang-undang serta tidak memperoleh imbalan secara langsung karena tujuannya adalah untuk kemakmuran rakyat. Nah, sehingga ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak tadi adalah ada kontribusi wajib, dipungut berdasarkan undang-undang, tidak ada kontraprestasi secara langsung, kemudian dapat dipaksakan dan diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah. Itu ya. Lalu fungsi pajak itu apa? Fungsi pajak di Indonesia terdiri dari 4. Yang pertama fungsi budgeter, fungsi reguler, stabilitas, dan redistribusi. Nah, budgeter ini tadi yang sudah dijelaskan, yaitu untuk penerimaan negara dan juga untuk membiayai pengeluaran negara. Kalau reguler itu untuk mengatur perekonomian sehingga misalnya apa namanya diatur pajak untuk UMKM itu kecil dibandingkan dengan perusahaan besar supaya perekonomian untuk usaha kecil itu lebih meningkat misalnya. Lalu yang ketiga ini untuk fungsi pengendalian atau stabilitas. Misalnya untuk pengendalian inflasi, harga, dan seterusnya. Misalnya untuk impor itu pajaknya dikenai tinggi karena untuk melindungi produksi dalam negeri. Lalu redistribusi. Nah, redistribusi di sini bahwa pajak yang sudah terkumpul di pemerintah baik pusat maupun daerah itu selanjutnya akan didistribusikan kembali untuk pembangunan dan juga untuk subsidi dan seterusnya termasuk untuk apa namanya membangun
industri, untuk membuka kesempatan kerja dan seterusnya gitu ya. Nah, ini perbedaan pajak dengan retribusi. Jadi kalau retribusi itu contohnya adalah parkir. Nah, perbedaannya kalau retribusi itu mendapat kontraprestasi langsung. Jadi kalau kita parkir dapat tempat parkir, kendaraan kita dijaga. Tapi kalau pajak tidak. Kemudian perbedaannya dengan cukai. Nah, kalau cukai itu dikenakan pada barang tertentu untuk pengendalian konsumsi, misalnya cukai rokok, minuman keras, dan seterusnya. Kemudian dengan bea masuk. Nah, ini kan kalau ada barang masuk ke daerah pabean baru dikenakan biaya atau bea. Kalau tidak kan tidak. Kemudian dengan iuran. Nah, kalau iuran itu biasanya sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas tertentu, misalnya iuran BPJS gitu ya. Karena nanti kita akan mendapatkan manfaat BPJS. Nah, sekarang masuk ke sistem pemungutan pajak. Jadi di Indonesia itu ada 3 pemungutan pajak, yaitu Official Assessment System, Self-Assessment, dan Withholding. Satu persatu akan Bu Betty jelaskan. Official itu berarti wewenang berada di tangan Fiskes atau pemerintah. Jadi yang menentukan besarnya pajak itu adalah Fiskes atau orang pajak. Jadi wajib pajak bersifat pasif atau menunggu. Contohnya apa? PBB, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan dan seterusnya. Jadi kita tahu-tahu tinggal bayar gitu ya. Kemudian kalau self assessment itu sebaliknya. Jadi wajib pajak yang aktif menghitung, membayar, melaporkan kewajiban perpajakannya. Contohnya ini untuk perhitungan SPT PPh 21 itu menggunakan self assessment. Kemudian withholding system. Nah, kalau ini adalah pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa? Pihak ketiga itu adalah bendaharawan. Nah, jadi nanti yang memotong serta melaporkan itu bendaharawan itu. Contohnya PPh potong pungut, PPh 22, PPh 23 itu menggunakan sistem withholding. Nah, sekarang dasar teori pemungutan pajak. Yang pertama ada teori asuransi. Apa itu teori asuransi? Yaitu pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi asuransi. Apakah ini masih tepat? Oh, ternyata tidak cocok karena kalau membayar premi asuransi itu kan kemudian kita akan memperoleh atau bisa mengklaim manfaat. Tapi kalau pajak itu kan juga tidak jelas, tidak langsung karena gitu ya, sehingga tidak pas. Sudah tidak sesuai lagi teori ini. Kemudian teori yang kedua itu teori kepentingan. Karena negara itu bertugas melindungi kepentingan harta jiwa warga negaranya, sehingga sebagai warga negara kita harus membayar pajak, gitu ya. Ini juga teori kepentingan itu ya masih agak relevan, gitu ya. Kemudian teori bakti, kalau ini menurut teori ini membayar pajak itu dianggap seperti berbakti kepada negara. Ini pasnya diterapkan pada saat zaman penjajahan dulu ketika upeti, kalau sekarang sudah tidak relevan. Lalu teori daya beli, karena pajak untuk memelihara daya beli masyarakat. Kemudian pajak ditekankan untuk fungsi mengatur. Ini juga masih sesuai. Kalau daya pikul, menurut teori daya pikul itu tiap orang harus dikenakan pajak dengan bobot yang adil sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, ini memang yang diterapkan sekarang di Indonesia, gitu ya.
Kemudian stelsel pajak itu ada 3 macam, yaitu stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran. Kalau nyata, itu perhitungan pajak berdasarkan objek yang sesungguhnya. Misalnya PPh 21. Oh, begitu sudah dihitung bahwa semua penghasilannya misalnya 10 juta, oh berarti pajaknya ya dikalikan 10 juta itu. Sehingga contohnya di sini PPh 21, 22, 23, PPh pasal 4 ayat 2, dan PPh pasal 26. Nah, sedangkan stelsel anggapan atau fiktif, ini contohnya adalah PPh atau angsuran PPh pasal 25. Karena PPh 25 kan kita belum tahu sebenarnya berapa kewajiban bayar pajak kita, tetapi kita diminta nyicil dulu supaya ketika nanti kita harus melunasi itu tidak keberatan di akhir tahun gitu ya. Sehingga ini berdasarkan anggapan karena PPh pasal 25 itu dasarnya adalah pembayaran pajak tahun lalu sehingga dianggap nanti penghasilannya sama dengan penghasilan tahun lalu. Lalu stelsel campuran ini merupakan kombinasi. Jadi tadi misalnya ternyata kita cicilannya 10.000. Kemudian ternyata seluruh kewajiban perpajakannya 12.000. Oh, berarti kekurangannya adalah 2.000, gitu ya. Nah, ini asas pemungutan pajak, yaitu yang pertama asas tempat tinggal atau domisili. Jadi, semua orang yang bertempat tinggal, yang ber-KTP di Indonesia, itu pasti harus bayar pajak kepada pemerintah Indonesia. Yang kedua, asas kebangsaan. Nah, ini juga sama, jadi semua bangsa Indonesia harus bayar pajak. Kemudian asas sumber, ini dilihat dari sumber pendapatannya. Kalau berasal dari Indonesia, ya harus bayar pajak di Indonesia, gitu ya. Termasuk orang asing, kalau memperoleh pendapatan dari Indonesia atau di Indonesia, atau dia berdomisili di Indonesia, juga harus bayar pajak di Indonesia. Kemudian tarif pajak itu ada 4, yaitu tarif sebanding atau proporsional, tarif tetap, progresif, dan degresif. Sebanding itu artinya tarifnya tetap, misalnya adalah PPN 10%. Besarannya yang berubah tergantung nilai dari barang yang kena PPN tersebut. Nah, kemudian kalau tarif tetap itu contohnya bea matre. Bea matre itu hanya ada 2 macam, yaitu 3.000 dan 6.000. Kemudian kalau tarif progresif itu diterapkan pada PPh pasal 21, karena ada 4 level, yaitu untuk yang penghasilan 50 juta kena 5%, 50 sampai 250 kena 15%. Kemudian yang penghasilannya lebih tinggi lagi, yaitu 250 sampai 500, yaitu kena 25%. Lalu yang di atasnya, ini lebih tinggi lagi tarifnya, yaitu 30%. Yang tidak punya NPWP, tarifnya lebih tinggi 20%. Gitu ya. Kemudian tarif yang keempat itu tarif degresif. Degresif itu artinya tarif yang semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak itu semakin besar. Nah, tetapi tarif ini belum pernah diterapkan di Indonesia, gitu ya. Jadi di Indonesia hanya menerapkan tarif sebanding, tarif tetap, dan progresif. Sekarang masuk ke jenis-jenis pajak. Berdasarkan golongannya itu ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung itu apa? Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan
kepada wajib pajak sendiri, tidak bisa dialihkan kepada orang lain. Kalau pajak tidak langsung itu bisa dialihkan kepada pihak lain. Nah, ini contohnya sudah jelas. Yang langsung itu PPh, yang tidak langsung PPN dan PPNBM. Kemudian, kalau menurut sasaran atau objeknya, itu ada pajak subjektif, ada pajak objektif. Kalau subjektif itu dilihat dulu, oh ini ada orang, ada subjek pajak, baru nanti akan dilihat, oh orang ini kira-kira objek pajaknya apa saja ya, atau harus bayar pajak apa saja ya. Nah itu berarti pajak subjektif. Contohnya PPh. PPh itu kan orangnya dulu di oh ini ada orang NPWP sekian, kemudian baru dicari, oh dia itu dapat penghasilan dari mana saja, karena penghasilan itu merupakan objek PPh. Gitu. Nah, sehingga pajak penghasilan itu merupakan contoh pajak subjektif. Nah, sedangkan yang kedua itu pajak objektif. Nah, ini pajak objektif ini berdasarkan objeknya baru dicari subjeknya. Jadi contohnya adalah PPN. Nah, PPN ini kan barangnya dulu, oh ini ada barang. Lalu baru dicari, oh siapa yang harus membayar PPN. Gitu ya. Oh ternyata adalah PPN itu dibebankan kepada pembeli. Gitu ya. Kalau menurut pemungutnya ada dua macam, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat itu yang dikelola pemerintah pusat, masuk menjadi APBN, dikelola pemerintah pusat, dikelola DJP, yaitu ada pajak penghasilan. Jadi semua PPh, PPh 21, 22, 23, 24, 25, 26, dan seterusnya, itu masuknya ke pusat. Kemudian ada PPN dan PPNBM, dan juga bea matre, termasuk PBB, PBB untuk yang selain pedesaan dan perkotaan itu masuk ke pusat. Nah, yang kedua adalah pajak daerah. Daerah ini juga dibagi menjadi provinsi dan kabupaten atau kota. Yang masuk pajak provinsi apa? Pajak kendaraan bermotor, balik nama kendaraan bermotor, PBB. Nah, PBB ini tapi khusus untuk pajak bumi dan bangunan, yaitu untuk daerah pedesaan dan perkotaan. Kalau yang kehutanan dan seterusnya itu masih masuk pajak pusat, gitu ya. Termasuk pajak rokok itu juga masuk pajak provinsi. Sekarang kalau yang pajak kabupaten atau kota, apa saja? Oh, ada pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan seterusnya. Ini diberlakukan sejak adanya otonomi daerah, sehingga masing-masing daerah itu diberi keleluasaan untuk mengembangkan potensinya masing-masing, untuk membuat kebijakannya masing-masing, dan untuk mengoptimalkan pendapatannya masing-masing. Sehingga tiap daerah ini kan mesti akan berbeda-beda, gitu ya. Itu terkait dengan materi konsep umum perpajakan. Nah, setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab. Tentunya kalian di rumah sudah membaca modul yang sudah Bu Betty berikan dan juga membaca buku. Gitu ya. Kita akan langsung sesi tanya jawab, dan setelah sesi tanya jawab nanti kita akan langsung latihan soal gitu ya, untuk memastikan bahwa kalian sudah paham dan sudah menguasai capaian pembelajaran yang diinginkan dari setiap bab pada setiap mata kuliah. Terima kasih, selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.